Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 bernama kelompoknya PPAP ingin membawakan presentasi kami tentang analisis human factor UI UX pada aplikasi FitTrack. Untuk anggota timnya sendiri ada saya sendiri Askas Kata, Muhammad Jaki Oli Akbar, Priyadi Cuanda, Raffi Fojan, dan Tommy Jakwan Nasution. Latar belakang dari analisis kami adalah gaya hidup sehat semakin menjadi perhatian banyak orang. Tidak semua pengguna mampu menjaga konsistensi berolahraga. Banyak dari mereka kesulitan menentukan jadwal yang tepat, otot mana yang ingin dilatih, serta tidak memiliki sistem untuk monitor perkembangan secara berkala. Nah, untuk membantu pengguna memiliki rutinitas olahraga yang lebih teratur dan terukur, penerapan aspek human factor dan UI UX pada aplikasi menjadi sangat penting, khususnya terkait kemudahan pengguna, kejelasan, navigasi, serta minimnya potensi kesalahan pengguna. Tujuan dari analisis kami kali ini yaitu menganalisis aplikasi FitTrack berdasarkan prinsip desain ACI, mengidentifikasi masalah usability dalam alur penjadwalan dan tracking olahraga, memberikan rekomendasi perbaikan UI UX untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Untuk sistem yang kami bawakan dan analisis pada analisis kali ini adalah aplikasi FitTrack yang memiliki platform mobile app Android dan iOS. Fungsi utama aplikasi ini menjadwalkan aktivitas olahraga sesuai kebutuhan pengguna, memilih jenis latihan berdasarkan otot, memilih jenis olahraga umum, melakukan tracking progress, menyimpan riwayat latihan pengguna. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada prinsip desain di mana di sini ada visibility, itu kejelasan informasi dan elemen penting pada layar, ada feedback, respons aplikasi terhadap aksi pengguna, ada affordance, kejelasan fungsi elemen berdasarkan bentuk dan desainnya, ada constraints, pembatasan untuk menghindari kesalahan penggunaan, konsistensi tampilan icon dan navigasi, mental model, kesesuaian alur aplikasi dengan pola pikir pengguna, dan yang terakhir ada error prevention dan recovery untuk pencegahan dan pemulihan kesalahan pengguna. Yang pertama itu ada analisis visibility di sini di mana menu utama menampilkan pilihan latihan dan jadwal secara jelas sehingga pengguna mudah memahami fungsi utama aplikasi. Tombol tambah jadwal terlihat menonjol dan mudah ditemukan, serta informasi jenis otot dan jenis olahraga ditampilkan dalam kartu yang mudah dibaca. Masalahnya, beberapa kategori latihan tidak memiliki icon sehingga dapat membingungkan pengguna baru dan memiliki dampak terhadap pengguna, di mana pengguna bisa salah memilih kategori latihan karena tidak memahami arti icon secara langsung. Kemudian ada analisis feedback di mana aplikasi memberikan respons visual saat pengguna menambahkan jadwal, seperti animasi tombol berubah warna dan notifikasi pop-up. Saat latihan selesai, aplikasi menampilkan pesan konfirmasi dan update progres harian. Masalahnya, beberapa aksi seperti menyimpan catatan latihan tidak memberikan feedback instan, sehingga pengguna kadang menekan tombol berulang, dampaknya bisa menyebabkan kebingungan atau tindakan ganda, serta mengurangi kenyamanan pengguna. Baik, selanjutnya masuk ke analisis affordance. Nah, pada analisis affordance ini kami menemukan bahwa tombol dan icon pada feed track dirancang dengan bentuk jelas dan warna kontras sehingga pengguna mudah mengenali fungsi utama. Yang kedua, kartu latihan menunjukkan nama otot atau jenis olahraga sehingga mudah dipahami. Tetapi dalam analisis ini kami juga menemukan masalah yaitu beberapa icon pada navbar sehingga pengguna baru mungkin bingung fungsi masing-masing dari icon tersebut. Selanjutnya, masuk ke analisis konsistensi. Nah, pada analisis ini, kami menemukan bahwa aplikasi FitTrack menerapkan elemen visual yang cukup seragam sehingga memudahkan pengguna memahami pola tampilan di berbagai halaman. Yang kedua, warna font dan icon digunakan secara konsisten, serta navigasi dan struktur layar mengikuti pola yang sama di berbagai besar halaman. Nah, kami juga menemukan sebuah masalah yaitu beberapa elemen seperti ukuran tombol dan perbedaan gaya layout pada halaman workout dan autentikasi menyebabkan inkonsistensi visual yang dapat mengganggu fokus dan pengalaman pengguna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis human factor dan identifikasi masalah. Pada analisis human factor pada aplikasi FitTrack sendiri, desain FitTrack cukup memperhatikan human factor dengan menyediakan alur penggunaan yang sederhana dan elemen-elemen interface yang mudah dioperasikan oleh pengguna baru. Lalu, task flow yang linear serta tombol-tombol dan icon-icon yang mudah dikenali oleh pengguna baru dapat membantu untuk memahami fungsi aplikasi tanpa kebingungan. Namun, ada masalah yang dapat diperhatikan, yaitu beberapa aksinya seperti login dan memulai latihan tidak memberikan feedback instan serta tidak memiliki dialog konfirmasi um, yang dapat menyebabkan user
melakukan tindakan ganda ataupun kesalahan dalam menekan. Lalu identifikasi masalah dari aplikasi Fitrak ini sendiri terdapat 3 masalah utama, yaitu visibilitas elemen penting yang kurang optimal, di mana beberapa tombol dan pesan penting seperti banner ataupun notification, sukses ataupun errornya tidak terlalu terlihat jelas karena ukurannya yang cukup kecil ataupun posisi yang terlalu dekat dengan bagian atas layar HP. Lalu ada navigasi menu bagian bawah atau bottom navigation yang nggak memiliki label teks. Jadi icon bottom navigation itu hanya ada ikonnya aja, yang nggak ada labelnya atau tulisannya, yang berpotensi membuat pengguna baru sulit menebak fungsi dari tiap tombol itu apa, yang mana user berarti harus mencobanya satu persatu. Dan masalah terakhir yaitu adanya kurangnya konfirmasi saat melakukan aksi penting, seperti saat memulai sesi latihan ataupun menekan tombol selesai sesi latihan, di mana berpotensi user melakukan salah tekan. Jadi user salah tekan dan latihan itu tiba-tiba selesai ataupun tiba-tiba mulai sendiri gitu. Jadi dibutuhkan konfirmasi berulang apakah yakin dan sebagainya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Kemudian di sini saya Priadi Cuanda dengan NIM 231401058 akan menjelaskan mengenai usulan solusi atas masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kita punya rekomendasi perbaikan pada desain, ya pada navigasi, kemudian keamanan interaksi juga pada pengguna. Ya, untuk meningkatkan visibilitasnya kita bisa perbesar untuk ikon-ikon seperti notif-notif seperti ini, banner-bannernya dapat diperbesar supaya lebih jelas. Kemudian juga warnanya bisa diubah agar lebih kontras. Kemudian label teks pada navigasi bawah. Jadi pada navigasi-navigasi itu kita berikan efek, misalnya ketika di hover dia akan menunjukkan setidaknya sedikit deskripsi atau informasi apa yang akan terjadi ketika icon tersebut ditekan. Kemudian untuk itu kita juga bisa menambahkan dialog teks pada beberapa fitur ikon sehingga menampilkan deskripsi dari ikon-ikon tersebut untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan fitur-fitur yang ada dan juga mengurangi resiko kesalahan untuk pengguna ketika menekan sesuatu. Baik, secara keseluruhannya untuk kesimpulan, aplikasi Fitrak secara umum telah menerapkan human factor untuk UX desain yang dengan baik. Kemudian alur penggunaan juga sederhana, tampilan visual dengan pemilihan warna yang konsisten, juga font-font yang konsisten, kemudian elemen navigasi cukup mudah dipahami melalui ikon-ikonnya yang dapat mereferensikan apa yang akan terjadi, kemudian juga visibilitas dari elemen penting, kemudian ada kurangnya label ya pada navigasi bawah, kemudian ada kekurangannya seperti salah satunya tadi navigasi bawah kurang label, kemudian minim untuk feedback instan, dialog konfirmasinya juga kurang untuk aksi-aksi yang kritis ya. Kemudian kita perlu menerapkan solusi untuk seperti yang sudah dijelaskan tadi untuk navigasi, penguatan mekanisme feedback dan juga ikon-ikon yang lebih ditambahkan lagi untuk deskripsinya sehingga pengguna bisa menjadi lebih nyaman dan bebas dari potensi human error. Sekian untuk bagian kesimpulan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang analisis kami barusan. Sekian, terima kasih.